Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Kembali lagi di program khusus Mentoring 30 Hari Tuntas Asam Lambung, MAH, GERD, dan juga anxiety. Di hari yang kelima ini, saya berharap teman-teman sudah mulai melakukan pola makan. Yang kemarin kita sudah diskusikan dan saya rekomendasikan sudah mulai konsumsi pengobatan herbal secara rutin. Ya, kalau sudah dilakukan semuanya, saya yakin teman-teman hari ini pasti sudah ada perkembangan yang cukup signifikan, ya. Dan yang pasti, kalau belum dapat perkembangan yang signifikan, mungkin pola pikir teman-teman ya terkait beberapa materi di awal kemarin yang harus teman-teman lakukan belum dilakukan dengan maksimal, ya. Maka teman-teman masih sering cemas, masih sering membatin bahwa saya sakit, saya lemah, saya pokoknya yang negatif, ya. Itu harus diubah. Siap ya teman-teman, dilanjutkan ya. Kalau ada progresnya dilanjutkan, kalau belum benar-benar dilakukan dan belum dapat progresnya, mulai sekarang dilakukan lagi. Kenapa gitu ya? Di materi ini saya ingin menjelaskan satu hal yang cukup penting ya teman-teman. Ini mungkin jauh lebih dalam lagi ya. Bayangkan kalau Anda sekarang masih sakit, ya. Anda sudah sakit berapa lama sih? Anda sudah mengalami gejala ini berapa lama gitu ya? Oke, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun gitu ya. Oke, apa yang sudah Anda korbankan selama ini dalam jangka waktu yang cukup lumayan banyak tersebut? Waktu, kebahagiaan, produktivitas, gaji Anda ya, maksudnya penghasilan yang harusnya Anda dapatkan setiap bulannya kemarin ya. Belum lagi biaya pengobatan yang Anda keluarkan, tabungan, mungkin menjual sesuatu dan banyak hal yang Anda korbankan ya. Kalau dirupiahkan mungkin nilainya udah jutaan bahkan puluhan hingga ratusan juta gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa member SMA di Solution kemarin yang ikut di batch yang kedua itu menyampaikan bahwa sampai ada yang jual tanah dan jual warisannya hanya untuk proses pengobatannya tapi belum dapat hasil yang diharapkan. Dan saya harap Anda sekarang mulai mau merubah mindsetnya, mulai mau sadar ya teman-teman. Bayangkan jika itu terus Anda lakukan ya selama 10 jam ke depan, 10 hari ke depan, 10 bulan ke depan, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Ya. Apa yang akan Anda korbankan lagi di sana? Ya. Materi pasti akan lebih banyak lagi. Waktu dan kebahagiaan bersama keluarga Anda. Anda nggak kasihan ya sama mereka ya? Anda nggak kasihan sama suami Anda mungkin, istri Anda mungkin, bahkan anak Anda. Harusnya Anda sembuh, harusnya Anda sehat, Anda bisa produktif lagi, ya, meskipun belum total 100% tapi Anda bisa produktif kembali ke aktivitas yang sebelumnya dengan lebih optimal lagi dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Tapi 10 jam ke depan kalau Anda nggak mau praktek, Anda nggak dapat hasilnya. 10 hari ke depan ya, Anda nggak mau praktek, Anda nggak akan dapat hasilnya juga. 10 bulan ke depan bahkan Anda nggak praktek sama sekali dan Anda masih berada di zona nyaman Anda, menikmati sakit Anda, terlalu sering mengeluh, Anda egois dengan diri Anda sendiri, hanya memikirkan diri Anda sendiri. Ya, apa Anda nggak kasihan gitu ya dengan keluarga Anda? Anda hanya menikmati kesendirian Anda saja. Lu mas, saya kan ini memang sakit mas. Iya, saya tahu. Maka lakukan dong apa yang sudah saya sampaikan sampai hari ini. Ya, terutama di materi-materi yang sebelumnya kemarin. Kalau Anda benar-benar serius mau sembuh. Kalau Anda serius mau sehat. Ya, saya di sini tidak pakai cara yang halus ya teman-teman, ngelus. Kemudian ayo dong narik-narik, itu nggak gitu teman-teman. Saya ingin tegas kepada Anda, ya. Saya ingin membawa Anda untuk bertransformasi. Anda lihat ya, kalau di sebuah sekolah atau di pendidikan tentara lah ya. Apa ada di sana dengan cara yang halus, kalem, lembek, lemah gemulai gitu? Nggak ada teman-teman. Bahkan saya dulu kuliah di seni teman-teman. Saya sering lihat teman-teman saya latihan nari. Ya, meskipun gerakannya lemah gemulai, lihat indah, enak dilihat gitu ya. Tapi latihan di balik itu keras banget teman-teman. Ya, tidak bisa dengan cara yang lembut, nggak bisa teman-teman. Harus, ayo kamu harus bisa praktekin ini ya, lakuin ini ya. Oke, coba lagi sampai kamu bisa hafal gerakan itu di luar kepala. Ya, sampai sejauh itu teman-teman. Dan itu effortnya luar biasa besar. Mereka tampil ya hanya mungkin 1 jam, 45 menit gitu ya. Tapi latihannya berminggu-minggu, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan teman-teman. Ya, gerakan mereka mungkin hanya sekedar ya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Bagi teman-teman itu hal yang sepele, tapi bagi yang melakukannya, wow, itu effortnya luar biasa teman-teman. Ya,
Maka di sini saya ingin membangunkan Anda yang mungkin belum sadar gitu ya, yang kemarin belum praktek dengan sungguh-sungguh untuk senyum 37 self talk positif, yang masih aku masih gini aja lah. Ya monggo, nggak apa-apa. Kalau Anda memang maunya seperti itu, ya. Maka jangan harap 10 hari ke depan Anda akan dapat progresnya. Titik, teman-teman, ya. Oke, sekarang saya mau benar-benar Anda menyadarinya, ya. Kenapa sih Anda kok masih dalam kondisi Anda seperti itu, ya? Hanya oke lah, aku nggak mau lah yang dikatakan Mas Alvin kemarin, saya nggak mau praktek. Kenapa sih Anda kok masih berpikir seperti itu? Satu yang paling sederhana, teman-teman. Karena Anda hanya berpikir untuk diri Anda sendiri, ya. Anda hanya berpikir, oke, dadaku udah nggak panas, oke, perutku udah nggak nyeri. Maka Anda akan kembali kebiasaan lama Anda sebelumnya. Anda masih enjoy saja dengan sesuatu yang justru membuat sakit Anda kambuh. Justru jadi sebab asam lambung Anda kambuh. Pola makannya udah nggak dijaga lagi. Tidurnya udah kembali lagi ke sebelum-sebelumnya. Pola pikirnya apalagi gitu ya. Malah jadi nggak karuan lagi gitu ya. Nggak mau dijaga lagi. Masih mikir yang buruk-buruk. Lihat sesuatu yang negatif-negatif terus gitu ya. Dan jangan salah kalau Anda sakitnya nanti akan kambuh lagi. Loh, Mas Afin kok mendoakan? Enggak. Tapi itu kemungkinan itu akan ada, teman-teman. Karena apa? Tindakan yang Anda lakukan kemarin, seperti yang Albert Einstein bilang di materi saya sebelumnya ya. Kalau Anda melakukan tindakan A, maka Anda akan dapat hasil A. Ya. Maka sekarang Anda melakukan tindakan B, Anda akan dapat hasil B. Hasilnya beda. Ketika Anda dapat hasil B, ya, Anda melakukan kembali tindakan A, maka Anda akan dapat hasil A lagi, teman-teman. Ya. Maka di sini saya tidak ingin Anda stuck di situ. Nggak ingin cuman sakit, sembuh, sembuh sebentar gitu ya. Habis itu kambuh lagi. Kambuh karena apa? Karena penyebabnya masih ada dan Anda ulangi terus gitu loh. Ada sebabnya tapi Anda datangin terus dan Anda ulangin lagi. Apa nggak capek sih sebenarnya Anda itu? Ya. Maka di sini saya ingin membawa Anda untuk bertransformasi. Ayo dong serius, ya. Sakit, sembuh dan bisa untuk produktif lagi. Sehatnya Mas, insya Allah kalau Anda produktif, Anda akan lebih menjaga kesehatan Anda. Ya, karena Anda merasa bahwa Anda bisa produktif gitu ya. Maka Anda berpikir bahwa oh iya ya, aku produktif berarti ini aku sehat gitu ya. Maka Anda akan lebih aware, akan lebih peduli dengan kesehatan Anda nantinya. Menjaga pola pikir Anda, pola makan Anda, pola hidup Anda. Tahu nggak ya? Dan yang pasti nanti akan membuat Anda jauh lebih produktif lagi ketika pola itu Anda lakukan. Jadi Anda berpikir produktif, Anda akan jaga kesehatan Anda karena Anda tahu bahwa ketika Anda sehat, Anda bisa produktif. Maka akan lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan Anda tersebut. Dan Anda nggak akan mengulangin lagi atau nggak akan kembali lagi ke hal-hal yang membuat Anda sakit kemarin. Yang jadi sebab kenapa asam lambung Anda selalu naik dan naik. Ya. Bayangkan ya teman-teman, 10 hari ke depan jika Anda masih sakit, 10 bulan ke depan jika Anda masih sakit, dan bahkan 10 tahun ke depan jika Anda masih sakit. Kalau Anda nggak bisa membayangkannya, mohon maaf teman-teman. Silakan selesaikan mentoring ini sekarang juga, nggak usah dilanjut. Ya, kenapa? Karena akan percuma ke depan yang akan saya sampaikan. Kenapa? Karena Anda masih egois. Anda masih setia dengan idealisme Anda sendiri. Bahwa ketika Anda sembuh, kondisi badannya enak, ya sudah. Itu bagi Anda sudah cukup. Tapi Anda masih memungkinkan atau membuka diri Anda untuk bisa kambuh lagi sakitnya di kemudian hari. Kalau Anda kembali ke tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat Anda sakit lagi, ya. Dan saya harap tidak seperti itu. Oke ya, teman-teman. Dan kalau mau lanjut, saya ingin berikan satu hal yang sangat sederhana, teman-teman. Silakan lihat di workbook action plan ya. Di sini teman-teman bisa sambil tulis ya. Di situ sudah saya sampaikan. Tolong kita Di situ sudah saya sampaikan, kita akan mulai ya program ini ya. Setelah kemarin kita bangun fundamentalnya, kita akan mulai bangun rumahnya, teman-teman. Jadi kita kemarin bangun fondasinya nih gitu ya. Kita sekarang akan bangun rangkanya, mulai bangun kerangkanya, teman-teman, agar nanti rumahnya jadi kuat dan itu yang kita harapkan ya. Artinya Anda mulai bisa produktif, sembuh dan sehat lagi. Nah, kalau selama ini Anda masih belum melakukan kegiatan atau mentoring ini dengan serius, maka sekali lagi Anda bayangkan ya, 10 jam ke depan, 10 hari ke depan, sampai 10 tahun ke depan kalau Anda nggak sembuh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda kan masih memikirkan diri Anda sendiri. Anda egois banget gitu ya. Kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan kita, itu tidak hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, iya kan? Kita harus berguna untuk orang lain ya. Bahwa kita diciptakan itu sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin.
Ya, minimal pemimpin bagi diri sendiri deh, minimal pemimpin bagi keluarga deh, ya, bagi anak, bagi istri, ya, bagi siapapun pasangan teman-teman gitu ya, atau lingkungan kecil di tempat teman-teman tinggal. Artinya apa? Allah meminta kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, gitu ya. Maka di sini saya ingin teman-teman menulis apa yang ada di workbook action plan, dan teman-teman bisa baca di buku saya 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan anxiety di formula yang kelima ya, yaitu apa yang jadi avoid fear ataupun yang jadi pain Anda ya. Apa itu pain, apa itu avoid fear ya, silakan teman-teman nanti pahami dan mulai tulis ya. Kalau bisa silakan dipotong ya, kertasnya tempel di dinding biar teman-teman ingat terus ya. Pain adalah sesuatu yang ingin teman-teman hindari ya, terkait dengan kondisi diri teman-teman sendiri. Oke, teman-teman pokoknya nggak mau sakit gitu ya, maunya sembuh, itu pain teman-teman. Kemudian kalau avoid fear adalah sesuatu yang benar-benar teman-teman ingin dihindari, atau ketakutan yang ingin dihindari, dan itu datangnya dari luar diri teman-teman, biasanya terkait dengan orang lain. Oke, avoid fear-nya apa? Kalau Anda ya masih sakit, itu pain Anda yang ingin Anda hindari ya. Kemudian kalau Anda masih sakit, artinya kalau misalkan hari ini atau seminggu lagi deh anak Anda bilang, "Pah, besok kita jalan-jalan ya. Mah, besok kita jalan-jalan ke sana ya." Sementara Anda masih sakit dan Anda nggak bisa mewujudkan apa yang diinginkan anak Anda, maka dia akan kecewa dan Anda akan kecewa. Paham ya di sini teman-teman ya? Maka itulah, kekecewaan itu adalah avoid fear atau ketakutan yang ingin Anda hindari. Tuliskan itu ya teman-teman ya. Kalau nanti belum paham apa yang saya sampaikan, bisa baca lagi, ulangi lagi apa yang ada di buku ini maupun video ini ya. Ketakutan apa yang ingin Anda hindari, dan itu berkaitan dengan orang lain ya, itu. Kemudian yang kedua, gain Anda apa? Tentu gain Anda ingin sembuh, ingin produktif lagi. Setelah itu ya, Anda harus punya future hope atau impian di masa yang akan datang. Apa yang ingin Anda lakukan, hal apa yang ingin Anda wujudkan terkait dengan orang lain, biasanya seperti itu ya. Contoh nih, future hope Anda apa? Oke, Anda punya hajat ke orang tua Anda yang ketika Anda masih sakit Anda nggak bisa menunaikannya. Entah ngajak orang tua jalan-jalan, atau ngumpulin biaya untuk umroh ataupun apapun itu. Kemudian ngajak anak jalan-jalan seperti tadi yang nggak ingin buat dia kecewa. Itu harus Anda tulis semuanya ya. Jadi Anda jelas nanti bahwa itu tujuan Anda, dan harus Anda pikirkan itu dengan sungguh-sungguh teman-teman semuanya ya. Apa future hope Anda? Apa yang ingin Anda lakukan? Harapan Anda ketika Anda sudah sembuh, ketika Anda sudah sehat. Karena ketika Anda hanya berhenti sampai di gain Anda, bahwa Anda sudah sembuh, sudah sehat, saya yakin 100% kemungkinan besar Anda akan kembali ke kebiasaan lama Anda. Ya, makan pedas, minum kopi, nggak menjaga pola pikir, pola hidupnya juga masih sama dengan yang kemarin. Yang justru di kemudian hari bisa memicu sakit Anda akan kambuh lagi. Ya, mohon maaf nih, ibarat pepatah lama ya teman-teman, itu adalah seekor keledai gitu ya, terperosok ke dalam jurang yang sama, nggak cuma 2 kali malah. Kalau Anda itu melakukan berkali-kali, maka ya berkali-kali juga. Bahkan kita lebih rendah ya, mohon maaf banget ini, dari keledai. Ya, sudah paham ya teman-teman di sini ya. Maka ayo, saya makanya selalu bilang bahwa saya ingin membuat teman-teman untuk bertransformasi, sakit, sembuh, dan bisa produktif lagi. Kalau hanya sehat saja, maka selesai sudah teman-teman, ketika sehat ya sudah beres gitu ya. Tapi nggak sampai di situ ya. Kalau teman-teman bisa sehat dan kemudian bisa produktif, nah itu poin atau goal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Maka ketika Anda bisa sehat, apa sih produktivitas yang ingin Anda lakukan? Oke, mengerjakan bisnis A, misal kayak tadi ya, future hope tadi ya, mengajak anak jalan-jalan, ngajak orang tua jalan-jalan, kemudian bisnis lagi, atau mengembalikan uang suami atau uang istri Anda yang habis karena membantu biaya pengobatan Anda, itu jadi salah satu future hope Anda teman-teman, dan jadi avoid fear Anda. Kenapa? Kalau Anda masih sakit gitu ya, ketakutan yang ingin Anda hindari adalah Anda nanti akan menghabiskan duit keluarga Anda, duit suami, istri Anda, tabungan Anda, bahkan menghabiskan asetnya gitu ya. Itu harus kuat di pikiran Anda, maka Anda harus sembuh, kayak gitu ya. Dan apa setelah Anda sembuh? Oke, Anda mau mengembalikan itu semuanya ya. Meskipun Anda nggak bilang kepada yang bersangkutan yang sudah membantu Anda, tapi dalam hati Anda ada batinkan itu. Bahkan Anda tulis, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Bahwa ketika saya sembuh, kemarin suami saya sudah mengeluarkan uang untuk saya sekian-sekian. Oke, ketika nanti aku sembuh, aku mau kerja lagi. Aku mau bisnis, mau bantu suami saya. Mau entah itu nanti jadi tabungan atau jadi apapun itu, mau saya kembalikan. Itu jadi impian Anda, jadi future hope Anda. Ketika itu kuat ya, saya yakin progres kesembuhan Anda akan jauh lebih cepat. Ya, karena apa? Karena Anda sudah tidak egois,
Satu itu, tidak memikirkan diri Anda sendiri dan memikirkan bahwa produktivitas Anda, nilai kebermanfaatan Anda, hakikat Anda diciptakan di dunia ini untuk jadi makhluk yang bermanfaat, Anda utamakan. Maka itu jadi semacam self-motivation, jadi sesuatu yang bisa membuat Anda untuk bisa lari lebih kencang lagi menuju ke kesembuhan maupun kesehatan yang Anda harapkan. Sudah paham ya teman-teman? Silakan tulis semuanya di workbook action plan ya. Kemudian potong dan tempel di dinding kamar atau dimanapun tempat yang mudah untuk Anda lihat. Mas, kalau dilihat orang lain gimana? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ini salah satu cara agar aku bisa cepat sembuh. Sampaikan seperti itu. Misalkan Anda dilihat sama istri Anda, dilihat sama suami Anda gitu ya. Mah, Pak, apa ini gitu ya. Nggak apa-apa, Pak, itu biar aku inget sih. Kalau aku tuh pengen cepat sembuh dan itu yang pengen aku lakukan nantinya. Loh, kok ada kayak gini nih? Ini apa ini? Avoid fear-nya kok pengen apa namanya? Nggak ngabisin uang papa gitu ya. Oke, ya itu yang pengen saya, maka saya pengennya sembuh, Pak. Misalkan kayak gitu. Terus future hope-nya ya pengen ngembaliin uang papa. Maka saya pengen sembuh, pengen produktif biar saya bisa bantu papa untuk keluarga kita lagi. Saya yakin setelah itu suami Anda, istri Anda akan jauh lebih sayang kepada Anda, teman-teman. Ya, kenapa? Anda mulai memikirkan mereka. Karena selama sakit mereka yang memikirkan Anda terus dan Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Betapa egoisnya Anda. Betul? Maka sekarang kita ubah ya. Ketika kita pikirkan ke orang lain, maka potensi kita atau progres kita untuk sembuh itu jadi lebih mudah, jadi lebih cepat lagi nantinya. Oke? Lakukan apa yang saya sampaikan ini. Kita jumpa lagi di materi yang berikutnya sebelum kita diskusi dan kita review secara langsung ya. Jadi ketika nanti saya meminta Anda untuk info ya terkait apa yang sudah Anda lakukan selama ini, pastikan Anda sudah mengerjakan apa saja yang ada di workbook action plan dan apa yang sudah saya sampaikan. Karena saya hanya akan atau hanya ingin ya lebih banyak mendengar tentang progres Anda daripada mendengar keluhan Anda yang sama sebelum Anda ikut mentoring ini. Artinya kalau keluhannya masih sama, Anda nggak serius, teman-teman. Ya, Anda masih egois dengan diri Anda sendiri. Gitu ya. Artinya seperti itu. Lakukan, praktekkan, dan ketika kita diskusi, saya berharap mendengar progres yang sangat luar biasa dari Anda. Meskipun ada keluhannya, it's okay. Tapi progresnya jauh lebih dominan daripada keluhan yang Anda rasakan. Dan keluhan kemarin sebelum mentoring, saya harap itu tidak Anda sampaikan lagi. Kenapa? Karena saya yakin jika Anda melakukan program ini dengan sungguh-sungguh, keluhan itu sudah tidak akan datang atau tidak berulang lagi. Ya, kalau mau disampaikan pun, it's okay, nggak masalah. Saya tetap akan membantu Anda. Tapi saya lebih ingin mendengar terkait dengan perkembangan atau progres kesehatan Anda. Siap, teman-teman? Do it now and lebih serius lagi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program khusus mentoring 30 hari tuntas asam lambung, mager, dan juga anxiety. Di materi kali ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya ya teman-teman. Saya berharap teman-teman semuanya sudah mulai memiliki mindset bahwa tidur 5 jam itu sudah cukup ya. Kenapa? Teman-teman harusnya sudah mulai paham apa yang saya sampaikan di materi yang sebelumnya. Dan saya berharap meskipun teman-teman pada prakteknya tidur 6 jam, 7 jam gitu ya, tapi dengan mindset tidur 5 jam cukup, ini akan membantu teman-teman untuk bisa cepat sembuh dan bisa untuk produktif lagi. Dan menghilangkan gejala anxiety atau kecemasan berlebihan yang biasanya teman-teman hadapi ketika waktu pagi hari. Oke? Jadi mindsetnya tidur 5 jam sudah cukup gitu ya. Dan saya harap teman-teman sudah bisa mulai melakukannya dengan rutin dan benar-benar ketika tidur sudah menanamkan mindset tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ya teman-teman sudah menulis ya apa saja terkait dengan avoid fear, pain, gain, dan juga future hope teman-teman semuanya ya. Tugas setelah teman-teman menulisnya ya setelah itu adalah silakan teman-teman ucapkan hal tersebut minimal 27 kali, terutama future hope-nya ya. Jadi future hope-nya teman-teman apa? Tulis semuanya gitu ya. Ucapkan itu minimal ya, bukan maksimal, tapi minimal 27 kali ke diri sendiri, ke pikiran teman-teman sendiri, kepada diri teman-teman sendiri ya. Kenapa? Nggak usah tanya kenapa. Nanti ketika kita diskusi di hari yang ke-7 saya akan jelaskan apa hal yang bisa bermanfaat gitu ya, apa hal yang memberikan efek dari melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah
Apa manfaat dari melakukan hal tersebut? Nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman ketika kita diskusi secara langsung ya. Namun, sebelum kita diskusi secara langsung, jika teman-teman benar-benar mendalami apa future hope-nya, benar-benar itu sesuatu yang ingin teman-teman wujudkan ketika sembuh, ketika siap nanti, dan teman-teman sudah afirmasi, ucapkan hal tersebut ke dalam kepada diri teman-teman minimal 27 kali, jangan salah ketika ya teman-teman mengucapkan itu secara mendalam, secara apa ya, secara kuat gitu ya, akan ada perasaan yang cukup dalam juga dan mungkin teman-teman akan meneteskan air mata kah atau mungkin akan menangis gitu ya, karena mengetahui hal tersebut belum sempat teman-teman wujudkan dalam waktu kemarin dan sekarang. Tapi ada semacam dorongan yang kuat dari diri teman-teman untuk segera mewujudkannya. Ya, kalau future hope-nya kuat gitu ya, insya Allah Anda akan merasakan getaran yang luar biasa di situ. Dan yang pasti ya, kalau future hope-nya kuat juga, jangan salah, kalau Anda tidur nanti malam atau malam-malam berikutnya, itu terbawa ke mimpi Anda, maka sebenarnya ada sign atau ada semacam tombol, semacam tanda gitu ya teman-teman semuanya. Kalau itu insya Allah kedepannya akan jadi sebuah realita, jadi sebuah kenyataan. Karena apa? Prinsip dasarnya seperti ini teman-teman. Bukan kita percaya takhayul atau apapun itu, bukan ya. Tapi prinsip dasar pikiran kita adalah seperti ini. Sesuatu yang kita ulang-ulang secara terus-menerus dan kita katakan secara mendalam dengan kekuatan dan energi yang sama, itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Dan ketika itu datang atau ada di pikiran bawah sadar kita, ya, kemungkinan besar itu nanti akan jadi kenyataan pada kehidupan kita. Entah dalam waktu cepat atau dalam waktu beberapa waktu ke depan. Nah, tapi yang apa yang kita fokuskan tersebut ya, future hope kita tersebut gitu ya, yang kita ingin jadikan realita, ketika itu dalam banget biasanya akan hadir di dalam mimpi kita. Ya. Mungkin teman-teman nggak memikirkan hal tersebut ya, tapi karena fokusnya adalah hal tersebut, maka jangan salah jika tiba-tiba teman-teman tidak tahu kenapa memimpikan hal itu. Karena alam bawah sadar kita ya, itu hanya mengenal fokus. Dia tidak mengenal ingin, dia tidak mengenal akan gitu ya, tapi dia hanya mengenal fokus. Apa yang benar-benar kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri, apa yang benar-benar kita terus-menerus pikirkan di pikiran kita, di kepala kita. Fokusnya apa? Nah, itu yang jadi kenyataan. Seperti itu. Dan biasanya akan terafirmasi atau terbawa di pikiran bawah sadar kita. Gitu ya, teman-teman. Oke? Sebelum kita lanjut ya, teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman sudah mulai paham dengan beberapa materi yang saya sampaikan dan benar-benar sudah mulai konsisten dan telaten gitu ya. Sudah sabar, pasti saya yakin gitu ya. Prosesnya memang nanti tidak sesederhana yang mungkin teman-teman pikirkan gitu ya. Karena kenapa saya bilang bahwa harus sabar gitu ya? Karena sabarnya ini kan kalau saya ulangi gitu ya teman-teman, itu ada 3 macam. Sabar untuk bermuhasabah, untuk mengenali diri sendiri, sabar agar tahu sebab sakitnya itu kenapa. Nah, itu ada di materi nanti di Formula 1 dan Formula 2 dan Formula 3. Nanti akan ketemu hal tersebut. Kemudian di Formula 3 dan Formula 4 nanti sudah masuk ke ranah sabar yang berikhtiar. Jadi bagaimana kita melakukan pengobatan, melakukan terapi, mengubah pola makan ya dengan sungguh-sungguh lagi. Ya, kemudian di formula yang kelima nanti sebagai sebuah dorongan yang nanti akan membantu teman-teman untuk bisa sabar dalam mendapatkan hasilnya. Ya, jadi tingkatan sabarnya seperti itu: muhasabah, ikhtiar, dan juga tawakal. Dan semuanya butuh yang namanya kesabaran. Gitu, teman-teman. Silakan lakukan apa yang saya sampaikan pada materi kali ini. Ya, jika memang belum dilakukan, silakan di pause dulu videonya atau di stop dulu. Nanti bisa dilanjut lagi setelah teman-teman menulis atau mengerjakan apa yang jadi tugas di video kali ini. Ya, jangan lupa semua ada di workbook action plan. Silakan dibuka di sana, ditulis di sana. Oke, salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai beranjak ke materi intinya, yaitu bagaimana metode shifting mindset nanti bisa membantu Anda, saya ingin teman-teman melakukan beberapa hal yang memang harusnya dikerjakan, terutama di workbook action plan-nya ya.
Nah, di workbook action plan ini ya, maupun di buku saya ini ya, 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan juga anxiety, di situ sudah ada keterangan bahwa teman-teman harus mengerjakan sebuah beberapa pertanyaan ya, di mana di situ nanti akan menentukan teman-teman lebih dominan atau paling besar tuh yang mana ya, sakitnya karena memang sensasinya datang karena MAH, karena GERD, atau bahkan lebih banyak yang anxiety. Jadi silakan teman-teman baca dulu di sini ya, semua pertanyaannya ada di buku ini. Kemudian nanti tulis jawabannya di sini ya, dan disalin di sini ya, jawabannya yang paling banyak yang mana di workbook action plan-nya. Jadi ditulis semuanya, jawabannya yang paling banyak nanti yang mana, gitu ya teman-teman semuanya. Oh, ternyata jawaban yang paling banyak adalah karena anxiety-nya. Oh, ternyata karena GERD-nya, karena MAH-nya, gejala yang paling sering dirasakan. Kenapa? Karena itu nanti penting untuk teman-teman ketahui, dan penting untuk bagi saya untuk bisa membantu teman-teman menemukan solusi yang terbaik ketika kita nanti diskusi maupun ketika kita sudah masuk ke metode shifting mindset nantinya ya. Jadi silakan dikerjakan ya hal tersebut teman-teman semuanya. Silakan lihat di daftar isi ya jika belum tahu di halaman berapa ya. Cek aja di buku ini, tentukan teman-teman tuh paling dominan gejala-gejalanya sering yang mana gitu ya, MAH, GERD, atau bahkan anxiety-nya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di workbook action plan ya teman-teman, itu sudah ada sebuah halaman ya, dimana di situ saya sebut dengan 3R ya teman-teman. Nah silakan di situ teman-teman tulis ya. Ini saya ingin tahu secara sederhana saja seberapa jauh teman-teman seberapa besar motivasinya untuk sembuh, atau seberapa jauh teman-teman mengenali dirinya sendiri ya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa proses kesembuhan itu yang paling utama adalah proses untuk mengenali diri sendiri terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman tulis di workbook action plan ini ya, di materi 3R, silakan dibuka, dibaca, kemudian ditulis semuanya di situ. R yang pertama adalah reason atau alasan atau sebab gitu ya. Tolong tuliskan di situ secara sederhana, secara singkat, apa yang menjadi sebab ya, apa yang menjadi reason, alasan gitu ya, kalau Anda harus sembuh, Anda harus sehat, dan Anda harus produktif. Tulis secara singkat di situ. Kalau bisa langsung ditulis dan biarkan pikiran itu terbesit dengan sendirinya ya. Jadi tidak mengada-ngada, tidak mengira-ngira, tapi ketika teman-teman baca langsung, oh ini nih reasonku, ini nih, langsung ketemu seperti itu ya. Biasanya itu adalah yang paling powerful dan yang paling bagus gitu ya. Kemudian di situ juga ada yang namanya replace. Replace ini teman-teman harus menulis sesuatu yang mau teman-teman ganti ke depannya. Ganti dalam artian apa? Biasanya erat kaitannya dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan lama teman-teman yang menurut teman-teman menjadi sebab sakitnya tuh apa? Ya, silakan ditulis di situ. Contoh, misalkan teman-teman merasa bahwa kebiasaan makannya ini yang nggak bagus, kebiasaan berpikirnya nih yang nggak bagus, sering emosian kah atau sering apa gitu ya. Nah, itu tulis di situ. Ya, bahwa kebiasaan itu yang mau diganti. Replace-nya kayak gitu. Ya, ditulis semua di situ. Kemudian apa sebenarnya result atau hasil yang teman-teman harapkan ya ketika teman-teman sudah menemukan sakitnya apa, sebab sakitnya apa, kemudian sudah mengetahui alasan terbesarnya kenapa harus sembuh, dan sudah tahu ya kebiasaan apa sih yang harus diganti agar teman-teman tidak sakit lagi, tidak mendatangi sebab sakitnya. Apa hasil yang teman-teman ingin dapatkan ketika sudah mengetahui semua itu, tulis juga di workbook action plan ini gitu ya teman-teman semuanya. Silakan dilanjut dan ditulis semuanya, karena nanti di hari yang ketujuh saya akan tanyakan hal tersebut ya. Sekali lagi, setiap yang teman-teman kerjakan mulai dari hari yang 0 sampai hari yang ke-6 nanti gitu ya, itu saya akan tanyakan satu persatu ya. Jadi ketika kita diskusi, silakan teman-teman bawa bukunya dan mungkin kita by phone gitu ya. Saya akan tanya per halaman dan saya akan coba sinkronisasi semuanya. Apakah ini matching, apakah ini sesuai gitu ya. Dan apakah sudah benar-benar teman-teman tuh punya niat atau tekad yang kuat untuk sembuh, nanti akan kelihatan semuanya di situ. Dari apa yang teman-teman kerjakan di workbook action plan ini gitu ya. Siap teman-teman, dilanjutkan dan silakan lanjut ke materi setelahnya jika sudah mengerjakan apa yang saya sampaikan di materi kali ini. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.